Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita persiapkan diri kita mulai dari kerapihan dan persiapan alat tulis serta buku paketnya. Jika sudah siap, mari kita awali dengan berdoa. Nah, silakan Misya untuk memimpin pembacaan doa. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Misya sudah memimpin doa dan terima kasih anak-anak. Pada pagi ini, Ibu akan awali dengan daftar kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir? Rado dan Davi, Bu, karena sakit. Baik, iya terima kasih Najah. Nah, semoga kita doakan supaya Rado dan Davi lekas sehat ya. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya dapat mengisi daftar hadir pada Google Form yang sudah Ibu sisipkan pada website sekolah. Anak-anak, siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran pertemuan yang lalu tentang perbedaan kitab dan suhuf? Saya, Bu. Ya, silakan aja. Kitab adalah firman-firman Allah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf adalah firman-firman Allah yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Iya, betul. Anak-anak, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran pada subtema hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui penjelasan dari guru dan pengamatan siswa dapat memahami dan menganalisa hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Nah, secara garis besarnya, hikmah beriman kepada kitab Allah adalah yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat memberikan petunjuk kepada manusia. Dan yang ketiga, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dapat kita amati pada pembelajaran video yang sudah Ibu persiapkan untuk kalian ya. Nah, saat ini kita langsung kepada video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran. Tidak materi yang disampaikan dari video tersebut? Jelas, Bu. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Aurel. Setelah kita mengetahui hikmah beriman kepada kitab Allah, bagaimana cara kita supaya mencintai Al-Quran? Iya, bagus Aurel pertanyaannya. Nah, anak-anak, kita bisa mencintai Al-Quran kalau kita mengenal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti halnya kita mencintai orang tua karena kita kenal dengan orang tua kita. Nah, begitu pula dengan Al-Quran, kita dapat mencintai Al-Quran dengan sebaik-baiknya apabila kita mengenal Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memahami isinya, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya, bagaimana, sudah jelas Aurel? Jelas, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya dari pengamatan video tadi, seperti biasa Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk diskusi kelompok. Silakan anak-anak diskusi melalui pembagian kelompok yang sudah ditentukan dan masuk dalam kelompoknya. Adapun bahan diskusinya adalah bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang yang membaca Al-Quran. Lalu apa yang kita lakukan ketika sedang menyimak orang yang membaca Al-Quran tapi banyak ayat yang dibaca tidak sesuai ilmu tajwid. Nah, ini adalah dari penyampaian masalah yang akan kita kemukakan dalam diskusi pada hari ini, ya. Nah, silakan anak-anak untuk melakukan diskusi dan kita lanjutkan kembali. Ayo teman-teman, kita diskusi bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang membaca Al-Quran. Lalu apa yang kita lakukan ketika sedang menyimak orang yang membaca Al-Quran, tapi banyak ayat yang dibaca tidak sesuai ilmu tajwid? Kalau memang kita tahu bacaannya salah atau keliru, kita harus mengingatkan, tentu dengan cara yang santun, tidak menggurui, apalagi sampai menimbulkan ketersinggungan. Ya udah, ini aja yang kita mufakatkan. Baik. Mari teman-teman kita diskusi bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang membaca Al-Quran. Sebaiknya kita diam, tidak berisik, dan mendengarkan dengan baik. Oke teman-teman, kita mau Baik anak-anak, sudah melakukan diskusi. Sekarang silakan presentasi hari ini dari kelompok 3. Ya, kita mulai dari hasil diskusinya. Silakan ketua kelompok 3 menyampaikan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan hasil diskusi kelompok 3 adalah sebaiknya kita diam, tidak berisik, dan mendengarkan dengan baik dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf 7 ayat 204, Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Iya, bagus Syailano dari kelompok 3. Bagaimana, ada tanggapan lain? Kami Bu dari kelompok 2. Iya, silakan Alika. Kalau memang kita tahu bacaannya salah atau keliru, kita harus mengingatkan, tentu dengan cara yang santun, tidak menggurui, apalagi sampai menimbulkan ketersinggungan. Iya, bagus. Betul anak-anak. Kita berikan apresiasi salut untuk kelompok 3 dan kelompok 2 yang luar biasa. Tepuk salut. Salut, salut.
Salut, salut. Salut. Wah, baik anak-anak, luar biasa semuanya. Begitu pula kelompok 1 pada beberapa pertemuan yang lalu sudah menyampaikan presentasinya, kalian memang hebat. Anak-anak, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, ini akan menjadikan pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, yaitu manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba, dan dengan manusia beriman kepada kitab-kitab Allah, maka para umat ini, manusia ini akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kita semua semangat untuk dapat melanjutkan pertemuan dan pembelajaran selanjutnya, ya. Baik anak-anak, sebelum diakhiri, silakan Agusti untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, pertemuan pada hari ini luar biasa. Ibu mengucapkan terima kasih, kalian memang hebat. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, cukup dari Ibu. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak dari Zoom dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.